Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi mama papa di rumah, selamat pagi oma opa yang ada di rumah. Nah, bertemu lagi dengan Kak Marcel dalam saat teduh kita pagi hari ini, Rabu tanggal 6 September 2023. Wah, adik-adik kita udah ada ya di bulan September. Karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, kita boleh mengakhiri bulan Agustus dan kita sudah ada di bulan September tanggal 6. Dan bersama Kak Marcel kita akan bersaat teduh. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu boleh bawa kami di pagi hari ini dengan selamat. Dan kami bersyukur nafas kehidupan kami masih kami nikmati sampai detik ini. Maka segala hormat kemuliaan kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersaat teduh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca, kami mohon Roh Kudus mengurapi kami agar firman yang kami baca boleh menjadi kekuatan baru dalam kami melangkah sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Dan yang menjadi ayat mas kita ada di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dan yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, utuslah aku. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika mengajar agama di kelas didik, Pak Tino bertanya kepada murid-muridnya, murid-murid, menurut kalian siapa saja yang menjadi utusan Tuhan di dunia ini? Siapa saja yang menjadi utusan Tuhan di dunia ini? Menurut adik-adik, siapa saja yang menjadi utusan Tuhan? Nah, beberapa di antara mereka ada yang menjawab, Pak Pendeta,
ada yang menjawab guru agama, ada yang menjawab penginjil. Dan Kiki pun mengangkat tangannya dan dia menjawab. Dia menjawab apa ya? Jawaban Kiki mengagetkan kita loh. Setiap kita adalah utusan Tuhan dengan peran kita masing-masing, Pak Tino. Itu jawaban Kiki. Setiap kita adalah utusan Tuhan dengan peran kita masing-masing. Ya, pembacaan kita pada pagi hari ini, Yesaya dipilih oleh Tuhan menjadi nabinya. Nabi adalah orang yang menyampaikan pesan. Pesan siapa? Pesan Tuhan kepada umatnya. Seorang nabi adalah utusan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Adik-adik, betul sekali jawaban Kiki loh. Setiap pengikut Tuhan adalah utusan Tuhan. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya guru agama, bukan hanya penginjil, tapi kita setiap anak-anak Tuhan yang ingin dipakai Tuhan. Ya, kita semua adalah utusan Tuhan. Kita diutus sesuai dengan peran kita masing-masing untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Jadilah anak yang jujur, rajin belajar, hormat pada orang tua, yang terlebih lagi taat. Dengan demikian kita menjadi utusan Tuhan yang menyampaikan firman-Nya melalui perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukanlah aku senantiasa menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah lingkungan sekitarku, baik di lingkungan sekolah, baik di sekolah minggu, baik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan orang tua kami supaya mampu mendidik dan mengajar kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di saat teduh selanjutnya bersama Kak Marcel. Tuhan berkati.